meter angka si masigi. Di perbatasan Sompet dengan ini Sompet dengan Wage ada masjid. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan Gurunda Ki Haji Muhammad Daud. Nasa nariko Jumai, niga yolo makatopa, yang itu sah. Yang satu itu suruh sampai jaloro. Ini kata Gurunda Haji Muhammad Daud. Nah, nona yang mana dona jinai, maka dia ibangun itu surga. Yang saya tanyakan sekarang, ada masjid yang dibangun ini sudah beberapa tahun tidak ditempati. Tidak ditempati, salah ditutup sama sekali itu masjid. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya itu. Apa nariko tu bangun masjid wadiki na bangun kisuruga bola tapi nariko dan yonder masjid. Bagaimana? Ada masjid di sini di Kelurahan Sompe beberapa tahun tidak ditempati. Kalau ditarik garis lurus dari Masjid Mujahidin kurang lebih 100 meter. Dia nggak ada tuh mondroi mata tahu kan nih. Bakar rencana punana mero gari balui. Terus terang. Pekotosi cara apa? Agak dosi ngabang mansigi nanti ada mondroi. Apakah tidak ada dosa di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Kenalkan nama saya Rahman Baru. Profesi saya adalah guru. Sebagaimana tadi Ibu dari SMP 3 Sekang kami melengkapi bahwa kami bermohon agar supaya kami dapat dilindungi. Mengingat keseharian kami adalah dalam mendidik membentuk generasi Islami. Terus terang bahwa keseharian kami dalam mendidik kami tidak terlalu maksimal, sebab kami juga menjaga diri bahwa tidak bersinggungan dengan hukum terhadap perlindungan anak. Terus terang bahwa akhir-akhir ini bahwa kebiasaan tabe dia ini pun gagah, dia ini tidak seperti kami dulu. Saya sekarang sudah berumur 56 tahun, tabe itu masih membekas hingga sekarang, membekas ladang. Dia menghubungi dari kodenya to lese dalam pukinya nana, dalam pukinya nana, dalam potongnya nana. Badi mo dong kadang tadi ini tabe di sekolah. Untuk itu kami mau menerapkan ini, tetapi kami juga ingat jangan sampai kami tersandung dengan hukum, bahwa teman-teman kami juga berpikir pragmatis, lebih baik menyelamatkan diri daripada tersinggung di masalah hukum. ITT bawah nih nana. Kalau hal seperti ini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana generasi kami akan datang. Terima kasih banyak pun mohon pencerahan kami dengan mohon agar supaya kami dapat dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Sekarang ini saya pernah mengajar Pak, Songkok Utara Cirebon Mejanji nasi sendeng lagu. Itulah kondisi pada hari ini. Jadi ya intinya bagaimana membangun karakter ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 penanya dulu kita terima untuk kesempatan yang berbahagia ini. Kami kembalikan kepada Bapak Akhinal Karim Dr. Haji Amran Mahmud untuk memberikan jawaban dari 3 penanya. Dengan hormat saya silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Haja Marlia dari SMP 3 Bu ya. Juga bersama dengan Pak Rahman tadi, karena hampir sama ini maksud daripada curahan hatinya ya. Dan inilah tantangan luar biasa, dan
apalagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian terkait dengan hak asasi manusia, banyak lagi hal-hal lain yang selalu menjadi delik hukum buat masyarakat kita untuk mengadukan, ya, dan itu sudah banyak terlihat bagaimana sampai masuk di dalam ranah hukum antara murid dengan anak, utamanya dari orang tua yang tidak bisa menerima kondisi itu, ya. Jadi salah satu barangkali yang perlu memang kita pikirkan ini adalah bagaimana berinovasi di dalam membuat aturan, ya, atau setidak-tidaknya kesepakatan baik kepada murid, demikian juga dengan orang tua yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, memang harus ada selalu pencerahan dan komitmen bersama, khususnya di antara kita para pendidik-pendidik, untuk terus berkreasi, terus membuat metode-metode pembelajaran, metode-metode pendekatan, apalagi sekarang ini dengan dengan sistem pembelajaran Merdeka Belajar, itu sudah 70% praktis, ya, dan hanya 30% banyak-banyak kita memberikan teori, ya, banyak-banyak memberikan teori, yaitu dengan pendidikan vokasional, ya. Jadi Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita sekarang ini, itu bagaimana kita berinovasi belajar. Tidak ada salahnya kita bawa anak-anak di sini belajar, ya. Jadi sambil mengenal alam, sambil misalnya belajar matematika, ya, bagaimana misalnya menghitung kendaraan yang lewat, ya, apakah itu dari jenisnya, apakah itu dari melihat dari platnya, atau melihat. Jadi banyak, di samping dia belajar menghitung, dia juga bisa belajar tentang kode-kode plat kendaraan apa dan sebagainya. Itu sebagai wawasan buat mereka. Artinya mungkin kita bisa berinovasi, jangan lagi kita terlalu saklek belajar hanya dalam ruangan, membuat mereka jenuh, membuat mereka bereaksi, membuat mereka ini. Tapi banyak-banyaklah kita, kalau perlu sekali-sekali bawa mereka ke rumah sakit, anak-anak kita belajar, ya, bagaimana kalau keluarga kita sakit seperti ini. Bayangkan kalau misalnya ada di antara saudara-saudara kita berada seperti ini, kita masuki dalam belajar biologi, kita masuki belajar tentang moral, ya, belajar kepatuhan sebagai seorang anak dengan ini. Itu banyak bisa kita masukkan dalam bentuk belajar praktis, ya. Sekali-sekali bawa ke kuburan, ya, sekali-sekali bawa ke kuburan. Kita bisa belajar di kuburan 2 jam atau 1 jam di sana, berdiskusi dengan anak-anak kita, ya, bagaimana hukumnya kita pergi berziarah kubur, ya, bagaimana kira-kira pengaruhnya kalau kita banyak-banyak melihat yang namanya kematian, supaya ini tergugah hatinya. Itulah tadi yang saya katakan, memang tantangannya berat, ya, tantangannya semakin luar biasa kita dalam mendidik sekarang ini, apalagi dengan banyaknya tadi payung-payung hukum yang bisa menjerat kita, ya, sehingga ini perlu memang inovasi-inovasi kita, ya, termasuk tadi kalau perlu, ya, rata-rata kalau di pesantren, di pondok-pondok, boarding school itu memang sudah wajib tidak boleh pegang handphone, ya. Seperti di beberapa sekolah, beberapa juga tempat yang ditempati anak saya, itu
biasanya ada waktu-waktu tertentu baru kita bisa hubungi. Ya, ada waktu-waktu tertentu bisa kita hubungi karena itu tadi memang memutuskan itu tadi ini supaya mereka fokus belajar. Ya, mereka. Jadi kalau perlu setiap datang dikumpul dulu handphonenya. Ya, jangan ini artinya, dan sebelumnya itu sudah harus ada perjanjian dulu dengan orang tua pada saat mereka mau masuk, membuat komitmen antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi kita buat kesepakatan juga supaya menjadi juga pegangan kita bila mana nanti terjadi hal-hal ini dan seterusnya. Kalau perlu lengkapi CCTV kita supaya itu kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, ya, apa yang menjadi nawaitu kita untuk mendidik anak kita, supaya itu bisa menjadi bukti-bukti hukum daripada yang kita kerjakan atau yang kita tindaki kepada anak-anak kita. Ya, itu sekedar salah satu solusi, dan tentu masih banyak cara-cara pendekatan lain, tetapi yang jelas ya memang tantangannya maha berat. Saya sangat merasakan apa yang Ibu curhatkan tadi, ya, apa yang ini ya pernah juga salah pengalaman saya dari anak saya di tempat pondoknya itu, ya, berhadapan karena anak kedua saya itu agak kritis, ya, sampai membuat pada saat itu di Jogja, ya, dia masih dia sudah masuk di alianya, dia membuat karikatur untuk mengekspresikan tekanan mungkin, ya, selalu dimarahi, selalu di ini, apalagi kalau terlambat bangun dan sebagainya, sering mungkin sudah disentuh dengan ini, sehingga membuat karikatur pada saat itu untuk mengkritisi gurunya, sehingga ketahuan akhirnya diberikan hukuman pada saat itu, ya. Jadi itu contoh sering terjadi hal-hal begitu, ya, dan saya kira sudah banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita alami seperti itu. Nah, olehnya itu saya berpendapat memang butuh banyak kreativitas kita, inovasi kita, termasuk misalnya anak-anak diberikan tugas, bagaimana tugas-tugas itu mereka tidak mudah dia kerjakan, tetapi nilai daripada tugas itu besar, ya. Kadang-kadang kan kita berikan beban kepada anak-anak kita dalam bentuk tugas, tapi dia berat laksanakan, dia berat kerjakan, ya. Jadi itulah pola-pola seperti itu memang menjadi tantangan-tantangan besar buat kita, ya. Kemudian untuk Bapak Haji Bur terkait dengan masjid, ya, saya kira inilah juga yang kita gaungkan sejak saya diberi amanah dengan program Gerakan Masjid Cantik. Kami sudah keluarkan peraturan Bupati untuk mengintervensi dua hal, ya. Jadi harapan besar kita dalam program Gerakan Masjid Cantik itu adalah bagaimana menstandarisasi masjid kita secara fisik. Kita berharap lebih 700 masjid di Wajo karena terus bertambah. Ini sebentar ini jam 10 saya meresmikan lagi masjid di Pitung Panua, ya. Jadi hampir dalam 1 bulan itu ada masjid selalu kita resmikan. Pondok Tahfiz yang saya resmikan dengan program Gerakan Masjid Cantik itu juga punya motivasi untuk selalu berkembang, ya, selalu berkembang. Sehingga kami mengeluarkan Perbub ini untuk bagaimana mengintervensi standarisasinya agar masjid kita itu terstandarisasi, tempat wudunya, toiletnya, ya, bagaimana toiletnya bersih, bagaimana airnya selalu bersih, bagaimana cleaningnya, kebersihannya, ya. Dan salah satu
masjid yang pernah saya saksikan di Jogja itu yang selalu ramai. Ya, kalau beliau tadi bukannya ramai bahkan ditutup. Ya, yang banyak kan kita lihat masjid di sini ya diperindah, dipercantik, diganti keramiknya yang mahal, tetapi jamaahnya itu terus. Ya, jamaahnya paling seputar itu saja. Ya, masjid yang pernah saya kunjungi di Jogja itu biar subuh tidak cukup juga. Ya, selalu penuh. Ya, kenapa masjid itu? Ternyata ya trik-trik yang dilakukan di sana itu luar biasa. Jamaah merasakan kehadirannya itu masjid menjadi selalu solusi. Bukan persoalan ibadah saja, bukan persoalan hati saja. Ini persoalan apapun yang dihadapi oleh jamaahnya itu selalu ada solusi diberikan oleh masjid. Bahkan ada di sana jamaahnya yang terlilit utang, yang sudah ditelusuri tidak ada lagi keluarganya yang mampu, sudah angkat tangan semua keluarganya dan orang ini sudah mau berproses hukum. Akhirnya masjid ikut mengambil bagian untuk mencarikan solusi. Dan apa yang terjadi, orang tersebut yang jarang ke masjid, ya itu ternyata dialah yang selalu terdepan, tercepat datang, ya karena mungkin ya merasa apa beban besar yang dihadapi itu menjadi solusi. Bahkan di pekarangan masjid itu ada ATM beras, ya ada ATM beras. Semua duafa orang-orang yang memenuhi syarat di sekitar masjid itu diberikan kartu ATM beras. Di setiap hari Jumat ditempelkan itu kartu, keluar sekian kilo beras, ya. Dan kalau hari Jumat di sana pasti berlimpah makanan, orang membawa makanan di sana, ya. Nah, itu. Dan ternyata salah satu prinsip yang dibuat oleh pengurus masjid di sana, setiap hari Jumat diumumkan saldo kas daripada masjid itu selalu 0 rupiah. Kalau kita kan bangga kalau mengumumkan 100 juta rupiah, tapi WC-nya buntu, ya, ya, mic-nya putus-putus, ya. Itu artinya orang betul-betul mengelola itu kawan, dan orang berlomba-lomba di situ mensumbangsikan. Remaja masjid pun itu punya kegiatan ekonomi, tidak ada yang menganggur, semua berpenghasilan. Bahkan di samping masjid itu membuat hotel di situ, tempat penginapan bagi orang-orang musafir, ya, dan orang-orang juga yang mau membuat kegiatan itu artinya ada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jadi inilah beberapa mindset tata kelola masjid ini yang harus memang kita rubah tata kelola masjidnya. Makanya itu selalu saya serukan di setiap waktu, saya katakan kalau masjid kita sudah semakin baik, setidak-tidaknya masjid itu bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi bagaimana masjid itu kita jadikan untuk pembinaan generasi-generasi kita. Paling tidaklah ada taman pendidikan Al-Quran, kita sisir anak-anak kita. Masa tidak ada 1-2 orang pun anak kita di situ yang masih buta aksara Al-Quran? Pasti ada. Yang koyale Sarah pasti runtuh. Ya si Sarah disisihkan lagi uang kas kita untuk membiayai guru mengaji di setiap asar sampai maghrib atau maghrib sampai isya untuk mengisi pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak. Kalau perlu orang tuanya didrosa. Orang tua banyak yang sudah tidak lancar lagi baca Al-Qurannya. Tidak ada salahnya di setiap waktu daripada kita cerita kosong, ya cerita menunggu antara maghrib sampai isya. Kenapa kita tidak melakukan dirosa? Ya, kenapa kita tidak memperlancar bacaan kita? Ya, ada yang menuntun kita, ada yang membimbing kita, lebih meluruskan misalnya tajwidnya, cara bacanya dan seterusnya. Ya. Nah, itu sudah mulai dilakukan di Mualla kemarin, ya, melalui program di situ kami lakukan, dan alhamdulillah ada juga yang siap membina di sana, diistilahkan dengan bumi Al-Quran, ya, kampung Al-Quran, ya. Nah, dicoba, saya bilang biar kecil-kecil dulu. Orang-orang tua ada 2 orang, 3 orang yang serius, akhirnya yang lain ikut, ya. Nah, kemudian yang kedua saya serukan, selain taman pendidikan Al-Quran, kalau perlu
kita juga buka madrasah dinianya. Jadi anak-anak kita yang sekolah negeri, SD, SMP, SMA, mereka pasti sudah berkurang pengetahuan agamanya. Tidak ada salahnya kita gaji lagi orang menambah pengetahuan atau skill-skill keagamaan, supaya mereka bisa menjadi naif, pengganti imam kalau tidak ada imam, pengganti muadzin kalau tidak ada yang bisa azan, ya bahkan bisa menjadi pengganti khatib, naif khatib. Ya, karena itu yang biasa juga bikin takut-takut, itu bikin deg-degan itu pengurus masjid kalau sudah masalah awak nih tena devi gak pakai tobat. Sedito ero persoalan ero ko imagine na devi gak boleh pakai tobat. Nah, tidak ada sama sekali naif kita. Nah, ini perlu anak-anak kita ya diisi supaya ada memakmurkan masjid, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ada pondok-pondok tahfidzul Al-Quran. Alhamdulillah sejak 2019 ini cukup banyak saya sudah resmikan. Di Siwa itu sudah luar biasa, di Pitung Panua itu sudah luar biasa. Ya, bahkan ada pondok di sana ada 600 anak-anak penghafal Al-Qurannya. Ya, di daerah Buriko ada 2 di situ pondok. Ya, kemudian beberapa masjid rayanya sudah ada tempat tahfidzul Al-Qurannya. Di Masjid Tocami sudah ada juga tahfidzul Al-Qurannya. Ya, dan saya kira sudah cukup banyak juga. Misalnya di Jalan Lembu sudah ada yang membangun di situ 3 tingkat di belakangnya. Ya, di Pak Haji Mulyadi HS. Ya, di keluarga besar Ibu Dokter yang membangun masjid di sampingnya lapas yang baru itu. Jadi urun-urunan sekeluarga, urun-urunan ini membuat akhirnya sekarang ini, kalau tidak salah data kita sekarang ini di Kabak Kesra itu, di bagian Kesra itu sudah kurang lebih 1.700 anak kita menghafal Al-Quran. Ya, karena memang nawaitu kita bagaimana mencetak ribuan penghafal Al-Quran, termasuk di sini di Sabang Paru, di Al-Mukarrabin. Ya, di situ ada 70 anak di sini. Bahkan di Ramadan kemarin ini sudah ada yang kita lepas 20 anak di situ untuk menjadi imam-imam masjid. Sudah ada yang hafal 10 juz, ada 12 juz, ya. Ya, itu dengan program-program tahfidzul Al-Quran. Tidak ada salahnya kita sisihkan tadi ini kas masjid kita. Dan saya yakin kalau ada seperti itu pasti masjid itu selalu ramai kelihatan. Karena ada aktivitas, ada anak-anak yang selalu keluar masuk. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana ini yang ditutup? Bagaimana, saya tidak tahu apa kronologisnya sampai ini ya, apakah ada persoalan internal keluarga, persoalan wakaf yang belum clear atau apa dan sebagainya. Yang jelas ya tentu kalau berbicara hukum itu menjadi termasuklah ya dikatakan di situ ada, bisa dikatakan dosa bersama. Ya, jadi harus ada pendekatan, Pak. Kalau perlu ada sentuhan-sentuhan siapa di antara keluarga di situ. Biasanya kalau ada orang tertentu itu yang kemato itu Pak Gepana, yang kemato itu wedding, apakah di lingkup keluarganya ataukah orang-orang tertentu yang bisa menyentuh hatinya, menyentuh ininya. Karena ya itu bisa saja menjadi dosa bersama kita kalau hal itu kita biarkan. Ya, bayangkan kalau fasilitas masjid yang seharusnya ditempati ibadah, ditempati untuk membangun keumatan, kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, malah ditutup lagi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi saya kira perlu ada upaya-upaya pendekatan baik secara kekeluargaan maupun dengan berbagai cara untuk mencari solusi seperti itu. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan masjid kita ini lupa mata, ya, khususnya masjid Al-Mujahidin, masjid besar kita. Saya berharap ini menjadi semacam rest area lah, sehingga orang begitu mau lewat di sini langsung ingat. Mudah-mudahan saya bisa dapat waktu sholat sehingga di sini sambil sholat, sambil istirahat makan, masuk di kafe resto kilometer 10. Ya, supaya ekonomi di sini bergerak. Ya. Alhamdulillah, saya terima kasih sudah mulai dikerjakan penyelesaiannya. Tinggal bagaimana ini bisa menjadi
tempat-tempat persinggahan sehingga ini semakin nyaman. Tetapi itu tadi fasilitasnya harus, ya kalau perlu parkirnya gratis, kalau perlu apa yang menarik yang bisa dibuat nanti setelah masjid kita ini semakin cantik dan ada fasilitas. Apalagi kalau misalnya nanti ada pondok tahfidzunya, saya akan support penuh, ya baik pribadi ya maupun dengan jaringan teman-teman, kita akan support penuh supaya terus bertambah tempat-tempat tahfidzul Al-Quran di beberapa masjid-masjid kita yang ada. Demikian, terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira masih banyak hal yang akan kita diskusikan pada pagi yang berbahagia ini, tetapi karena waktu yang membatasi kita semuanya, jadi saya mohon maaf Ustadz Bahar, Ustadz Zul. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan banyak diskusi sama beliau. Yang pada intinya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa sekali lagi untuk pembinaan generasi Quran kita sekarang ini, dalam sebuah hadis, adibu auladakum qabla wiladati, ibu-ibu fakir memang ni wujud-wujudtar di wetang dijadian nah betul ada ini tomato de jolok mereka contoh. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan bahwa anak-anak lahir dengan era Android. Jadi beda dengan era saya, beda dengan era Pak Doktor. Karena nape itampu dan naik fotokopi memang ni Android. Ya kan Bu ya? Begitu. Sehingga jangan heran kalau besar anak-anak dia sudah rindu dengan yang namanya Android. Tapi sekali lagi itu pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak yang paling utama kita harus tanamkan kepada anak-anak kita pada hari ini. Yang kedua tadi disampaikan bagaimana guru, saya tambahkan sedikit bahwa di 2018 yang lalu masih eranya kakanda saya Pak Rahman Rahim, eranya Pak Haji Risman, saya dengan Pak Basodang, kita telah menggagas sebuah peraturan daerah yang namanya perlindungan guru. Itu satu-satunya Bu di Sulawesi Selatan, perda perlindungan guru atas support dari Bapak Bupati kita pada saat itu. Alhamdulillah kita berikan kado istimewa kepada guru di Kabupaten Wajo pada tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Kita berikan kado istimewa dengan lahirnya peraturan daerah tentang perlindungan guru. Ini jadi hadiah untuk Bapak Ibu sekalian sebagai guru, sebagai pendidik di Kabupaten Wajo. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kami mohon kesediaan Akhinal Karim Dr. Haji Amrah Mahmud untuk memberikan kesimpulan kita pada pagi hari ini, sekaligus untuk memimpin doa bersama untuk Presiden kita Republik Indonesia yang ke-6 Bapak SBY yang sekarang ini sementara pengobatan kanker di prostat di Amerika. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa-doa kita semuanya Allah mengangkat penyakit beliau. Kepada Akhinal Karim dengan hormat saya silakan. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita, semoga silaturahim ini dan semoga sharing yang kita lakukan pada hari ini insya Allah akan banyak manfaat dan setidak-tidaknya memberi penyemangat, ya menjadi penyemangat buat kita semua di dalam melakukan pembinaan generasi-generasi, baik anak kita sendiri ya maupun di sekitar kita. Butuh uluran tangan kita, butuh sentuhan kita. Kalau perlu kita jadi bapak angkat, ya kita sisihkan yang berlebih ya untuk membantu saudara-saudara kita yang perlu mereka dapat perhatian ya. Dan saya kira ini adalah tanggung jawab besar kita semua untuk menjawab tadi Quran surah An-Nisa ayat 9 ya, agar kehidupan kita ini ke depan akan semakin maju, khususnya daerah kita yang luar biasa memiliki potensi. Masa depan daerah kita ini, saya katakan selalu di mana-mana, apa yang kita cari di daerah kita hampir dapat kita temukan dan belum tentu kita dapat
temukan di tempat lain, ya, dengan kesempurnaan sumber daya alamnya, dengan segala potensinya, dengan segala keuletannya. Masyarakat kita dengan penuh keuletan, itu modal besar buat kita untuk terus membangun masa depan daripada daerah yang akan semakin maju dan berkembang. Dan saya kira generasi-generasi mendatanglah yang akan menjadi generasi pelanjut yang akan memajukan, mengakselerasi segala potensi sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Wajo. Dan yang paling utama adalah bagaimana tanggung jawab yang kita lakukan dalam keseharian kita terus menjadi komitmen dan menjadi beban tanggung jawab yang harus kita tunaikan sebagai amanah yang diembankan kepada kita dalam kehidupan ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bermunajat kepada Allah, memohon curahan rahmat, karunia, segala kesulitan, ya, segala tantangan, ujian, cobaan, apalagi wabah yang ada sekarang ini. Mari kita dengan bahu-membahu bersama-sama mensukseskan agar kita bisa hidup berdampingan, kita bisa tetap beraktivitas dalam segala aktivitas kita. Semoga segala ujian-ujian yang diberikan kepada kita, termasuk ya mendoakan sesama, apalagi orang tua kita SBY dalam keadaan dirawat, ya kita doakan semoga dimudahkan dan diangkat penyakit dan dipulihkan sesegera mungkin, termasuk kita dan keluarga kita, sanak famili kita, dan segala urusan-urusan kita dimudahkan insya Allah, dan akan diberikan generasi-generasi qurrata ayun, generasi-generasi yang menyejukkan, generasi-generasi yang cinta Al-Quran, generasi-generasi insani masa depan yang insya Allah ya selalu menjadi dambaan kita. Dan tentu doa utama kita adalah doa kesehatan lahir batin dan keselamatan dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya kadiyat hajar. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ingin menitip salah satu harapan besar kita, khususnya bersama-sama mensukseskan upaya vaksinasi ini. Di setiap momentum saya berkomitmen untuk menyampaikan sekaligus bentuk usaha kita untuk menghadapi COVID yang alhamdulillah per hari ini selama 1 pekan di Wajo ini sudah zero, ya, sudah selesai semua. Yang dirawat sudah sembuh semua, yang sudah isolasi alhamdulillah sudah semua. Jadi total yang terkonfirmasi melalui data kita di Satgas COVID
itu sebanyak 1.448 orang ya sejak ada yang namanya COVID, dan ada 70 saudara kita yang meninggal itu yang terkonfirmasi COVID. Namun satu pekan ini juga Wajo naik level dari level 2 menjadi level 3. Itu ada 17 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya, kalau sebenarnya capaian vaksin kita di Wajo ini ada berada di 6 besar. Ya, capaian. Tetapi secara nasional memang masih belum terpenuhi, sehingga secara nasional kalau tidak salah itu baru sampai 40%. Ya, sementara target kemarin seharusnya di bulan Oktober itu sudah di atas 40% vaksinasi. Ya, di bulan November ini sampai akhir diharapkan sudah di atas 50%. Di Desember atau akhir tahun nanti diharapkan sudah di atas 70%. Sementara kita di Wajo baru 30,sekian%. Ya, makanya level kita naik. Ukuran sekarang ini level itu disebabkan oleh capaian vaksinasi kita. Nah, apa yang terjadi, apa yang menyebabkan kita? Yang pertama, di awal-awal vaksinasi semangat masyarakat kita luar biasa. Ya, bahkan sering kita buka cukup banyak berbondong-bondong, tetapi vaksinnya habis waktu itu. Vaksinnya terbatas karena vaksinnya diprioritaskan ke daerah-daerah zona merah seperti dulu Makassar, Goa. Ya, akhirnya pada saat sekarang ini vaksin sudah memadai, tetapi masyarakatnya lagi banyak yang ragu-ragu, ya, percaya dengan hoax, ya, kalau katanya disuntik 2 tahun kemudian lumpuh, ya, 2 tahun kemudian meninggal, macam-macam lah hoax yang selalu menakutkan masyarakat kita, sampai banyak siswa-siswa yang dilarang orang tuanya divaksin di SMA, ya. Jadi ini tantangan besar Bapak Ibu. Makanya mohon maaf beribu maaf dan mohon bantuan untuk menyukseskan agar setiap tempat-tempat keramaian sekarang ini kami persyaratkan untuk divaksin, baik penjualnya maupun pengunjungnya, bahkan penerima bantuan juga seperti demikian, sehingga alhamdulillah 1 pekan ini luar biasa melonjak partisipasi daripada vaksinasi, karena cuma itu yang bisa dilakukan. COVID ini tidak bisa lagi hilang Bapak Ibu, cuma kita bisa hidup berdampingan. Bagaimana kita memiliki antibody, memiliki herd immunity, bagaimana kekuatan imun kita bisa melawan COVID ini supaya kita tetap beraktivitas. Karena kalau level 3 ini terus bertahan, takutnya nanti ada aturan pertegas, kita ditutup lagi, terbatas di masjid, terbatas lagi aktivitas. Sebenarnya kita melanggar kumpul-kumpul begini sekarang dengan level 3, tetapi ya kita harus manfaatkan untuk mensosialisasikan supaya mari kita berbondong-bondong. Sekarang ini 24 puskesmas dibuka terus, kalau perlu door to door, kalau perlu dipanggil, boleh kami dipanggil, di mana tempatnya, di mana kumpul, di mana ini kami siap dari vaksinator-vaksinator yang ada. Kasihan juga jamaah-jamaah kita yang mau ke Tanah Suci sekarang ini masih terbatas, itu masih dianggap Indonesia belum aman. Kalau tadi 40% baru capaiannya, ya, sementara negara lain ada yang sudah 90% ya vaksinasinya. Makanya itu ikhtiar yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah vaksinasi. Itu yang bisa membentengi daripada masyarakat kita. Jadi tidak usah lagi khawatir dan percaya dengan berita-berita yang tidak benar, yang membuat masyarakat kita takut dan khawatir. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, ya, kalau ini terus berlanjut takutnya lagi haji ketiga ini dilarang lagi. Bangsa Indonesia datang karena dianggap belum aman, ya. Belum lagi yang umroh, sudah banyak yang ingin sekali umroh tetapi belum ada ruang-ruang kita. Jangan sampai ini terus berlanjut. Mumpun juga gratis, takutnya kalau nanti berhenti dan tidak digratiskan lagi, itu bisa bayar 800 sampai 1 juta 1 kali suntik, ya. Ini memang mahal, ya. Jadi makanya
Tolong dibantu saudara-saudara kita, keluarga kita, serumah kita yang belum divaksin, yang memenuhi syarat divaksin, tolong secepatnya ya berbondong-bondong ya supaya kita bisa memiliki herd immunity di wilayah kita Kabupaten Wajo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang berbahagia ini saya kira kita sudah akhiri dialog kita. Ya walaupun tadi masih ada di antara kita yang mengajukan pertanyaan, tetapi sekali lagi kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Olehnya itu kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili dari owner kilometer 10 Kakanda saya Rahman Rahim menyampaikan terima kasih syukran jazakumullah khairan katsir kepada Ahinal Karim Dr. Haji Amran Mahmud yang alhamdulillah dengan kesibukannya masih menyempatkan diri bersama-sama kita di kilometer 10 ini bentuk kesetiaannya kepada umat. Ya tentunya sekali lagi saya mengatakan tadi bahwa jarang kita temukan sosok seperti beliau. Di samping sebagai bupati dia juga sebagai mubalik. Acen-acen ini minta Pak Bu, dia gagah kurang. Kamu masih di sini nih. Nah, hanya ada di Wajo pemimpinnya seperti itu. Yang selaku bupati dia juga sebagai mubalik dan ini sebuah kebanggaan kita di Kabupaten Wajo insya Allah. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, majelis taklim, bapak-bapak, para jamaah. Insya Allah kehadiran kita semuanya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya di tempat yang berbahagia ini di kilometer 10 membawa keberkahan untuk usaha Kakanda saya, karena dia meyakini bahwa Cindy tahu TV 10 DC jadi finek megang itu Bu, finek megang kipak megang DC dan TV regalina. Sehingga besok-besok ajaklah keluarga kita, kerabat-kerabat kita semuanya bahwa ayo kita ke kilometer 10 untuk menikmati ala restoran. Ya, makanannya sangat luar biasa, menunya sangat luar biasa dan harganya sangat terjangkau. Jadi ibu tadi ibu guru silakan Bu ajak santri siswanya ke sini belajar sekaligus belajar di sini suasana alam sekaligus menikmati menu kilometer 10 Bu ya. Ajak teman-teman kita di SMP 3 Bu. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf saya dari pembawa materi moderator Haji Agus Tandandra menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila mana dalam penyampaian pengantar saya dari tadi ada hal-hal yang tidak sesuai di hati kita semuanya. Pepatah mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Dan pepatah Arab mengatakan al insanu mahalul khata'i wa nisyan nayyar fatawi di onrone atas salanginan niata kalufangide. Hanya malaikat yang tidak pernah salah. Narikur atau semua pasti kata sarana. Wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.